Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini Kamis 24 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore di Talk Show. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, di edisi Talk Show sore hari ini Bang Darda kedatangan tamu yang tentunya tidak asing lagi bagi sahabat semua di masanya. Yaitu Bang Hegard. Nama aslinya sebenarnya bukan Bang Hegard ya, tapi kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat kan sore. Suara radionya udah keluarkan sahabat ya semuanya. Masya Allah, ini Bang Hegard. Nama aslinya kita kasih tahu nggak? Boleh atau boleh, langsung sama KTP? Boleh. Namanya Adi Kusuma Wardana. Masya Allah, panggilan Bang Hegard. Jadi Bang Hegard ini nama on airnya dulu ya, Bang ya. Dan kalau dipikir tidak ada hubungannya ya. Iya. Adi Kusuma Wardana dengan Makanya Hegard. itu. Jadi sebetulnya Hegard itu adalah singkatan dari pakai D di belakang Hegard. Jadi hemat garam dapur. Iya kah? Beneran? Bener kah? Enggak juga. Oh, enggak sebetulnya juga. ada sejarahnya gitu. Masya Allah. Pokoknya kalau sama beliau ini selalu ya, nggak tahu yang benar yang mana ya. Dulu kan besarnya di Uzbekistan gitu lah gitu. Uzbekistan. Ya Uzbekistan. Jadi Hegard ya. Masya Allah, luar biasa. Bang Hegard. Ada Soviet. Bang Hegard. Sore hari ini kita akan berbincang ya, atau sharing tentang minat baca nih ya, sebagaimana kita tahu di zaman sekarang kan zamannya era digitalisasi, apa-apa serba online ya, apa-apa dipenuhi dengan media sosial ya, Facebook, Instagram, Twitter ya, YouTube. Yang orang sekarang lebih senang baca instan cepat gitu ya, atau lebih senang mendengarkan cepat juga short kan, banyak video-video short sekarang ya. Nah sehingga kayaknya budaya-budaya dulu kita baca buku, oke target misalnya sebulan saya baca buku berapa buku, itu kayaknya udah mulai luntur tuh ya, mulai hilang. Benar nggak sih Bang? Bukan cuma luntur, kalau luntur masih mending ya, masih ada bekasnya. Ini hilang kayaknya. Hilang ya, Masya Allah. Jadi kalau kita kalau kita balik lagi ke belakang, memang perubahan kan terjadi nih, dan bukan saja di media baca atau katakanlah media cetak ya, seperti buku, tabloid, koran. Sekarang kan anak-anak koran mungkin nggak terlalu paham gitu ya, majalah segala macam. Benar. Buku masih bisa bertahan ya kan. Kalau anak-anak sekarang kita tanya, ya perangko, CD, kan mereka nggak tahu tuh. Iya, benar ya. Kemudian surat kabar nggak tahu, korannya mungkin tahu sebagian. Kalau YouTube segala macam gitu ya, Twitter segala macam, mereka pasti tahu lah. Jadi memang pergeseran budaya kita dari membaca dari dulu sampai sekarang ini memang luar biasa. Kita memang kalau dimudahkan memang dimudahkan gitu ya. Semuanya lebih simple, lebih cepat gitu ya. Hanya saja kadang karena terlalu dimudahkan itu, artinya kita jadi sesuatu yang tayangan lebih banyak di berbentuk audio visual, gambar. Nah itu yang menyebabkan video dan gambar, itu yang menyebabkan minat baca kita, daya baca kita jadi menurun, ya kan? Kita lebih cenderung, orang-orang kita lah lebih cenderung itu melihat sesuatu yang bergerak, ya kan, bergerak dan seperti kita dibacakan, ditampilkan ke kita tanpa kita mengeluarkan energi buat membaca gitu ya kan. Nah sekarang kan malah ada aplikasi yang kita
klik dia bisa membacakan untuk kita gitu ya kan. Kayak mendongeng ya, ada pendongeng untuk kita sendiri, Masya Allah. Seperti dubbing suara juga atau kita membuat satu konten itu kita udah nggak perlu baca lagi, yang bacain mesin gitu ya kan. Ya kan, aplikasi yang membacakan tuh udah bisa. Kita mau pilih suara cewek atau suara cowok tuh udah bisa gitu kan. Bisa diubah-ubah juga. Jadi bukan kita lagi yang bekerja gitu loh. Hal-hal semacam itu membuat kita semakin malas untuk membaca. Iya. Tapi bukan berarti semua orang sudah tidak suka baca. Masih ada. Ada beberapa orang yang malah senang dengan bentuk fisik ya kan, buku. Jadi ada yang sebagian sudah lebih senang dari bentuk digital ya kan. Sekarang buku digital juga ada. Betul. Kita seperti membuka buku, lembaran buku, dan di aplikasinya juga seperti buku yang dibalik-balik gitu loh. Tapi perasaan berbeda sih. Baca digital dengan fisik tuh beda ya. Beda. Yang pertama dari penglihatan ya, mata kita. Terus dari kuota juga. Benar. Kalian pakai kuota ya Bang ya? Oke. Itu. Tapi memang saya pribadi lebih senang memang yang digital juga senang, tapi yang bentuk fisik juga senang. Jadi misalnya teman misalnya mau mengirim sesuatu, baca di sini, saya lebih senang kalau itu di print. Kalau di print itu saya bisa lebih bolak-baliknya lebih ini menurut saya lebih gampang dan gitu, bisa dibatasi kan, saya sampai sini nih bacanya gitu ya. Cuman sekarang kan artinya pengeluaran kertas jadi berkurang karena ada beberapa aplikasi yang tidak menggunakan kertas lagi. Jadi sistem digital, bisa baca langsung lihat di jadi ada handphone, plus minusnya ada plus minusnya. Segala sesuatu ada plus minusnya. Termasuk keberadaan media-media itu kan ada plus minusnya juga dengan keberadaan gadget sekarang ini ya. Terutama juga buat anak-anak kita yang cenderung membacanya jadi malas. Mereka lebih senang melihat, apalagi anak-anak balita bawah 5 tahun itu, anak bayi-bayi sekarang dia lebih bisa dia nggak bisa baca ya, tapi dia bisa membedakan mana logo YouTube, mana bukan gitu. Gitu ya. Dia bisa melihat ini aplikasi YouTube dan dia akan bisa membuka itu. Karena memang kecenderungan dia belum bisa baca, tapi dari penglihatan, karena sesuatu yang dilihat itu lebih nyaman ya kan. Lebih cepat masuk. Anak-anak itu kalau suruh membaca dia malas. Dan seperti kita ketahui juga kadang ada kita dapat SMS atau WA yang banyak kalimatnya. Tiba-tiba teman ada langsung balas aja. Padahal kapan bacanya gitu. Ya kan? Kok cepat banget gitu. Karena kadang depannya aja gitu. Nah, itu, sama halnya mungkin status-status media sosial sekarang kan nggak lagi baca. Orang malas baca, langsung komen. Iya betul. Karena itu akhirnya kan tidak tahu ini benar apa tidak gitu kan. Termasuk hal-hal lain, misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan pasal atau apa, itu kita tidak akan pernah bacanya itu. Langsung ke ujung saja gitu ya kan. Langsung apa sih to the point-nya apa gitu. Itu jadi memang seperti catatan yang saya baca juga bahwa menurut UNESCO itu bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu sangat memprihatinkan. Jadi sekitar 0,001%. Itu artinya 1.000 orang itu cuman 1 orang yang rajin membaca. Dari 1.000, perbandingannya. 1 berbanding 1.000. Ya itu. Masya Allah. Perbandingannya. Ya. Nah, gimana nih sahabat? Apakah sahabat termasuk di 1 itu? Ya. Tapi anehnya kalau kita di Indonesia ini, terutama masyarakat kita ini malah lebih cerewet kalau di media sosial gitu ya kan. Iya benar. Itu lebih kalau untuk masalah itu untuk urusan begitu lebih cepat. Kayaknya emang terkenal netizen Indonesia dengan komen-komennya ya. Kalau udah masuk ke komen itu ya susah gitu ya. Rajinnya di situ. Jadi membaca komen tuh lebih mudah. Lebih menyenangkan dibanding membaca artikel ya kan. Membaca cerita atau apa. Nah itu. Terus kalau pengalaman juga melihat
perubahan anak-anak itu kebetulan saya kan di Prima Baca ya, jadi bergelut dengan buku fisik nih. Walaupun sekarang juga kami punya digital ya, smart library ya. Nah itu dulu ada buku berbentuk bacaan yang isinya tulisan semua ya, tulisan semua tanpa ada gambar. Nah itu katakanlah KKPK, kecil-kecil punya karya ya. Nah, jadi mereka yang nulis sendiri. Itu anak-anak kecil semua yang menulis ceritanya, tapi nanti dimodif sama editornya kan dari orang dewasa ya kan. Nah, gambarnya nanti dibuat sebagus mungkin. Nah itu belum ada gambarnya, jadi hanya tulisan saja. Tulisan saja dari halaman 1 sampai halaman berapa itu puluhan lah, itu tulisan saja. Itu dulu digemarin anak-anak. Tapi ketika muncul versi terbaru KKPK versi komik bergambar, anak-anak berubah. Dia lebih senang melihat sesuatu yang tanpa banyak energi buat membaca, ya kan? Jadi cukup lihat gambar. Lihat gambar, ada kalimat sedikit, ya kan? Kayak komik lah ya. Komik. Jadi baca sedikit. Itu mereka lebih senang seperti itu karena ada hiburannya gitu, kan? Termasuk audio visual sekarang kan lebih senang orang melihat YouTube audio visual dibanding dengan tulisan. Jadi emang kayaknya zaman itu akan akan berubah terus ya, akan berubah terus, dan setiap generasi punya punya waktunya di situ, terus ceritanya di situ, ya kan. Nah, syukur alhamdulillah seumuran kita seumuran ya, seumuran lebih muda. Alhamdulillah di seumuran kita ini kita punya beberapa periode pada zaman gitu ya. Nah artinya di masa berbentuk kaset, kita radio gini berbentuk kaset, kita sudah ada, ya kan. Terus kamera yang menggunakan film, roll film kita sudah ada. Sekarang menggunakan digital, menggunakan flash disk segala macam, kita juga masih ada, ya kan. Beda dengan anak-anak yang sekarang. Sekarang mereka tidak pernah merasakan yang namanya disket, kaset segala macam, ya kan. Benar. Tapi mereka merasakan yang saat ini. Nah, yang lebih tua dari kita, dia tidak pernah merasakan yang digital gitu lah. Nah, kalau kita kan sudah ini di era kita ini dua-duanya kita tangkap gitu lah. Jadi semacam kita pernah merasakan semua akhirnya. Nah, tetapi hebatnya lagi ini ya, kita dulu kan misalnya suka baca buku gitu ya, baca buku panjang-panjang tak masalah. Tapi ketika zaman saat ini muncul dan ada tren baru, kita juga jadi senang dengan tren itu ya. Itu kita jadi berubah kan. Jadi kita nggak lagi aku pokoknya tapi ikut larut di dalamnya. Iya betul. Apalagi sekarang yang ditayangkan kan berbentuk suara, ya kan, dan video dengan efek segala macam. Nah, itu yang membuat kita lebih condong untuk menyukai yang berbentuk audio visual, ya kan. Nah, kalau di Prima Baca sendiri yang misalnya minjam buku balik bawa ke rumah itu seperti apa? Apakah masih banyak? Masih ada, dan kita hanya melihat perbedaannya di situ saja. Kalau kecenderungan untuk meminjamnya masih ada, dan memang kita selalu berusaha untuk mereka agar pinjam seperti apa gitu lah. Jadi usaha kita lah untuk menumbuhkan minat baca anak-anak ini. Apa aja tuh usahanya yang dilakukan oleh Prima Baca misalnya untuk supaya minat anak baca paling tidak tinggi? Koleksi koleksi terbaru gitu. Kita perbarui, kita cari koleksi yang menarik. Yang menarik ya. Dan paling tidak yang pertama adalah menumbuh kembangkan ini sedini mungkin buat anak-anak itu mencintai untuk membaca, ya kan. Karena memang itu ini ya, melatih literasi mereka juga ya. Tapi bukan berarti digital gadget ini kita tinggalkan. Tidak ya. Karena ya itu tadi seperti yang dikatakan bahwa ada plus minusnya, ya kan. Betul. Nah, karena akhirnya mau tidak mau ya kita harus menghadapi zaman ini ya Pak. Betul sekali. Dan fakta lain memang
apa itu 60 jutaan penduduk Indonesia ini memiliki gadget lah istilahnya begitu 60 juta ya. Atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget ya. Anak kecil aja udah punya gadget ya. Ya. Jadi apa namanya, dengan jumlah sebesar itu memang Indonesia ini menjadi negara pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India dan Amerika ya. Jadi memang Indonesia luar biasa ya, keluar merek baru pasti beli gitu ya. Iya benar. Jadi karena memang masyarakat kita juga kan konsumtif ya. Ya betul. Konsumtif juga termasuk elektronik gadget di dalamnya. Ya. Jadi kita cenderung ada keluaran terbaru ikut beli, yang lama dijual. Ya. Jadi meski minat baca buku kita rendah, ada data juga mengungkapkan bahwa orang Indonesia itu bisa menatap layar gadget itu kurang lebih 9 jam per hari gitu, ya kan? Kayaknya asli bener deh. Ya kan? Jadi kalau kita melihat orang di apa namanya ya, budaya kita untuk saling bersapa itu udah kurang. Biasanya kita kalau ke terminal, ke pelabuhan, kemana lah, ke tempat-tempat ruang publik gitu ya, biasanya kita bertemu orang itu kan saling menyapa, mau kemana segala macam. Sekarang kan udah beda-beda tuh, udah beda banget ya. Jangankan orang yang tidak kita kenal, orang kenal pun ya kan, bahkan pasangan kita sendiri ya, kan? kita sudah berhadapan sama gadget ya. Nah, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal gitu loh. Ya. Tapi sebetulnya yaitu tadi, kita kan malas baca nih. Nah, alangkah baiknya ketika kita menghadapi gadget ini memang kita membaca di situ gitu lah. Nah, itu dia. Itu kan, tapi kan di situ kadang bukan membaca, kita lebih cenderung menonton bukan membaca. Exactly. Ya kan? Ya benar. Jadi godaan untuk apa ya, nonton kan tadi Bang Dada sampaikan di awal, short video kan banyak banget sekarang ya. Bahkan YouTube menyediakan fasilitas khusus untuk buat video panjang jadi short. Itu kan kita seneng banget, 15 detik selesai, pindah berikutnya. Kan? Gak terasa udah 3 jam kita begitu. Jadi kita tidak membaca, tapi lebih cenderung suka menonton sekarang ini. Betul, menonton, mendengarkan suara yang ada di video tersebut. Nah, ini sama halnya kayaknya nanti seperti radio saat ini ya Bang Hegat ya. Dulu kan radio sangat digandrungi ya, anak muda juga suka. Kita dulu bahkan sengaja di depan radio mendengarkan apa namanya dulu, apa kayak kisah-kisah gitu ya. Sandiwara. Sekarang kayaknya buku ini kayaknya akan seperti ini deh Bang Hegat ya. Jadi kalau kita balik ke beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 90-an itu namanya radio itu kan masih merajai ya, masih apa namanya, happening banget ya. Pokoknya luar biasa. Nah, radio itu dulu kita hanya mendengarkan, radio itu kan unik ya. Jadi unik itu dalam arti lebih hebat dibanding TV sebetulnya. Dibanding televisi lebih hebat radio sebetulnya. Tapi bukan berarti kita orang radio loh. Orang radio, mentang-mentang orang radio ngomongin lebih hebat radio, bukan. Lebih hebatnya kenapa tuh? Radio itu kan kita bisa membuat orang tuh berpikir di suasana itu. Misalnya kita membuat satu drama, ya kan? Nah, drama itu misalnya peperangan. Orang yang dengerin radio itu berpikir suasananya akan diajak seperti, suasana, ya kan? Benar. Apa istilahnya itu theater of mind, Jadi pikirnya tuh dibawa seperti lagi di apa ini, di suasana perang nih, di lapangan lagi perang nih. Padahal kan suara efek dibuat di studio biasa tanpa ada perang beneran gitu ya. Benar. Nah, pendengar kita dulu itu mendengarnya seperti itu, jadi sangat luar biasa dan mereka menyukai itu. Lama kelamaan yang seperti itu akhirnya kan udah mulai pudar. Mereka ingin menyaksikan yang real, yang mereka lihat gitu loh. Ya kan? Jadi bukan hanya didengar lagi, tapi mereka ingin melihat. Nah, akhirnya kan muncullah sekarang YouTube segala macam, ya kan? Nah, jadi sesuatu yang apa secara nyata kelihatan gerakannya gitu ya, dari warnanya, gerakannya dan segala macamnya tanpa harus mendengar lagi. Memang kita tidak bisa menghindar dari apa namanya, dari preferensi orang ya, ke tingkat kesukaan. Dan juga dengan adanya pergeseran ini memang kita harus menerima gitu lah.
tidak ada yang bisa menahan. Enggak deh, radio harus tetap unggul, enggak bisa. Jadi mau tidak mau ya kita harus menerimanya ya Bang ya. Hanya saja akhirnya kita dari insan radio ini mencoba menyesuaikan dan bukan mendompleng sih sebetulnya, apa istilahnya, bukan meniru tapi memanfaatkan keberadaan mereka, ya kan. Akhirnya kan kita kan ketika ada yang lebih tren, yang lebih lebih maju, ya kita tetap hidup gitu, dengan cara kita ya berbarengan gitu. Kita membuat mereka, artinya yang tadinya kita on air gini kan nggak ada yang lihat nih. Betul ya, dulu kan cuma kan? Suara kita didengar lewat radio apa itu kotak itu ya, tanpa melihat wajah kita. Sekarang bisa, sekarang kita juga bisa menyuguhkan kita itu. Jadi artinya kan kita tidak radio tuh kayak musik rock tuh ya. Jadi apa istilahnya, nggak ada matinya. Jadi harus tetap ada gitu ya. Betul. Nah, karena radio ini memang ya itu tadi seperti yang kita katakan bahwa dulu radio ini kan luar biasa gitu ya. Sesuatu yang membedakan dengan TV. Tetap unggul radio. Orang kalau nonton TV nggak lagi di dapur lagi masak atau lagi mengupas bawang, sayuran atau semacam, motong sayur, dia nggak bisa kan, harus nggak fokus ya, membawa ke depan TV kan. Benar, tapi kalau radio nggak, tinggal dikencangin, digedein volumenya, udah bisa. Sampai nyetir juga bisa gitu ya kan. Beda dengan TV, harus dilihat. Jadi keunggulan radio itu masih ada ya. Cuman kita memang harus menyesuaikan dengan zaman atau era digital sekarang ya Bang ya. Ya, seperti ini kan, seperti apa namanya, di kendaraan roda 4, mobil kan nggak bisa kita menonton, tapi harus mendengar. Ya kan. Nah, jadi keunggulan radio masih ada tuh. Mendengar. Apalagi Pak PTKPC di Kutai Timur juga tetap ya konsen dengan radio ya, bahwa diperlukan untuk tenaga kerja mereka yang ada di lapangan kan. Iya, betul. Masya Allah. Begitupun dengan buku saat ini tadi harus menyesuaikan dengan era digital sekarang. Jadi buku pun sama seperti radio ya kan. Akhirnya radio membuka diri dengan audio visual. Nah, buku pun seperti itu, yang tadinya hanya fisik berbentuk, ada bentuknya, sekarang udah bisa dibuat itu apa artinya, untuk meningkatkan minat baca anak-anak gitu ya kan. Jadi dibuat semenarik mungkin ya kan. Nah, jadi memang pengaruh lingkungan ini kan salah satu dampak juga, bukan dampak sih, penyebab juga, sehingga menurunnya daya baca anak-anak ini kan. Jadi memang serba instan ini yang membuat orang-orang jadi malas gitu ya. Jadi jangankan buat anak-anak, kita orang dewasa saja. Nah, Bang Darda saja ya, mungkin dulu kan masih suka ya beli buku dibaca, satu buku habis sebulan lah misalnya. Sekarang ya Allah, Masya Allah, baru-baru 1 bulan ya. Susahnya pokoknya. Jadi memang perlu kesadaran untuk membaca ya kan. Tapi tetap penting ya Bang ya, untuk buku fisik ini tetap penting. Tetap penting, dan apa ya, memang nggak bisa. Lagi pula untuk dari sejarahnya dia akan lebih menarik, lebih bernilai dibanding dengan yang di dalam gadget itu ya kan. Karena kadang kita juga kan butuh tanda tangan penulisnya ya, itu punya kebanggaan tersendiri ya kan? Ketika kita apalagi itu buku kuno misalnya, ini buku kuno kan, kalau dalam gadget nggak bisa dikatakan kuno. Benar. Ini buku kuno loh, udah tua banget nih bukunya, lihat berdebu malah. Benar. Karena masih ada golongan apa ya namanya ya, komunitas tertentu tetap dia mengkoleksi ya, tetap ada ya. Jadi ada memang bahkan ada toko yang memang menjual buku-buku yang lama gitu ya kan. Iya benar-benar. Yang jadul-jadul gitu kan. Bahkan kalau dijual kayaknya lebih mahal itu ya. Jadi unik ya dia. Iya, lebih unik, menarik. Iya, Masya Allah sahabat Soda. Jadi betapa memang ternyata sekarang minat baca kita tadi faktanya sangat kecil banget, 0,001 ya. Jadi artinya 1000 orang tuh hanya 1 yang rajin membaca
ya kan. Masya Allah. Tapi pada apa ya namanya ya, pada intinya ini adalah kenapa kita harus tetap menumbuhkan minat baca buku pada khususnya anak-anak ya, generasi baru ini, supaya mereka mendapatkan informasi yang utuh ya Bang Hegat ya. Karena kalau cuman status-status itu kan ada hal-hal yang terpotong ya. Iya betul. Jadi kalau kita malas membaca itu tapi suka menatap atau melihat layar gadget itu berjam-jam itu, ditambah lagi menonton itu, memang kita ini jadi sasaran empuk ini untuk info provokasi ya kan. Benar. Hoax dan fitnah itu lebih gampang karena kita ya itu tadi, terutama kita lah Indonesia ini kan lebih gampang cepat gitu ya. Cepat banget termakan isu-isu ya. Baru dapat share WA, belum selesai, belum ini tahu dari mana atau apa, udah langsung kirim lagi. Makanya pernah kan ada iklan layanan masyarakat stop di tangan kita gitu loh. Artinya berita-berita apapun yang belum tentu benarnya, sumbernya dari mana kita belum tahu, stop di kita aja. Jangan kita share lagi ke orang, karena kalau sudah ke orang itu akan nyebar lagi seperti akar itu kan kemana-mana gitu. Masya Allah. Susah. Dia pikir informasi itu bagus, dikirim-kirim ya. Ternyata palsu yang dalamnya. Masya Allah. Yang menandakan itu akan kita anggap banyak karena kita punya beberapa grup, nanti di grup yang ini juga ada, nanti di grup yang itu juga ada. Artinya kan itu udah kemana-mana penyebarnya. Benar. Kita punya grup 5 grup, semua grup ada semua yang ngirimin gitu ya. Dan dengan orang yang beda gitu ya. Nah, berarti kan udah kemana-mana itu informasinya. Jadi, dan itu terjadi karena literasi yang rendah tadi ya. Itu karena kurangnya minat baca kita ya. Karena literasi kita yang rendah ya menyebabkan hal semacam itu. Masya Allah. Baik sahabat Soda, khususnya kita nih yang punya anak-anak yang masih kecil, ayo kita latih, ayo kita tumbuhkan minat baca untuk mereka. Mungkin bisa dimulai dari yang mereka suka dulu ya Bang Hegat ya. Seperti komik tadi, mereka sih yang bergambar ya. Makanya sekarang kan kalaupun menggunakan gambar, artinya tetap bagaimana caranya dari media gambar itu mengajak mereka untuk menyukai atau menumbuhkan minat baca mereka, ya kan? Betul. Ya, dan setelah dari komik, pengalaman Bang Darda ya untuk anak Bang Darda itu memang mereka lebih suka komik ya, lebih suka komik. Apalagi kalau batuk ya. Lama gitu ya. Itu kayaknya komik dan komik kenapa bisa sama ya? Oke. Nah, kembali ke situ tadi, komik itu mereka suka. Nah, setelah itu pada tahap mereka bisa dikasih majalah anak-anak itu. Seperti kan dulu kan kita kenal dengan Bobo ya. Bobo itu kan ngetop banget. Bahkan tapi sekarang kayaknya udah tutup ya Bobo ya. Bobo ya sudah. Iya, kayaknya udah tidur bener. Udah Bobo udah tidur dia, Bobo sudah. Nah, kemarin itu misalnya ada majalah Aku Anak Muslim ya. Nah, itu tapi nggak lama juga, sebentar juga. Nah, akhirnya kita coba tambah pada level novel gitu ya, novel yang menarik. Itu lumayan sih, mereka akhirnya karena berawal dari mereka suka tadi, akhirnya suka baca dan pengen buku, minjam ke temannya lah, minjam ke sini. Masya Allah, luar biasa ya. Dan memang itu tadi, tapi saat ini memang anak-anak juga masih cenderung seperti di Prima Baca contohnya, masih senang tuh anak-anak membaca, masih ada ya, masih senang. Tapi kalau kita berikan pilihan, nah itu, kalau kita berikan pilihan, apakah ingin baca buku, apa gadget, mereka pasti pilih gadget. Kalah bukunya gitu, ya kan? Karena ada yang lebih menarik gitu ya kan? Betul. Jadi usaha kita bagaimana mereka tetap menyukai buku ya kan? Pernah nggak Prima Baca mengukur berapa persen dari siswa keseluruhan dari PPSB yang berkunjung ke sana? Ada nggak data itu? Ada sih. Ada ya. Kita biasanya mereka itu, nah ini cerita kalau melihat mereka itu sebetulnya suka membaca, tapi kadang misalnya begini, ketika ada buku baru, mereka itu misalnya 1-2 orang itu berpikir buku baru itu misalnya ada
10 apa 20 gitu. Nah, mereka tuh berusaha untuk menyimpan buku itu gitu lah, supaya tidak dibaca yang lain. Iya, karena mereka hanya ingin sendiri gitu lah, ya kan? Hanya ingin sendiri, keinginan mereka gitu loh. Nah, jadi kayak mereka pengen orang yang pertama bacanya, iya itu. Dan tidak boleh orang lain. Nah, sebetulnya kan itu negatif sebetulnya ya. Iya, benar. Tapi dari negatif itu sebetulnya kita lihat gitu bahwa kekuatan animonya ingin membaca itu kan kuat sekali gitu loh. Jadi ya kita ambil dari sisi positifnya, betapa si anak ini minat bacanya itu besar gitu ya. Besar. Dan kita juga melihat apa sih buku apa sih yang sering dibaca anak-anak ini, yang sering, yang populer, yang paling diminati itu yang mana gitu lah. Jadi kita bisa melihat dari situ. Terus kita juga untuk melihat prosentasinya biasanya dari kunjungan per kelasnya, terus dari sirkulasi pengembalian dan peminjaman itu berapa persennya. Nah, kita bisa melihat di situ. Tapi tetap ada ya anak-anak yang memang sengaja ke sana. Ada. Di saat teman-temannya main misalnya apa ya, tapi dia ke sana ada ya. Ada. Nah, kita melihat yang semacam itu langka gitu ya. Langka, dan kita senang. Artinya ketika jam istirahat dia berkunjung ke perpustakaan, ke Prima Baca itu tidak bersamaan dengan teman-temannya di waktu memang kunjungan gitu. Betul, oke. Misalnya kunjungan datang sekitar 25 anak, 30, kelas berapa masuk perpus. Nah, dia tidak memanfaatkan waktu itu. Dia datang sendiri tanpa teman, dia baca cari sendiri. Nah, itu yang keren gitu ya. Dan ada ya? Ada itu. Ada reward nggak untuk mereka yang begitu? Insya Allah nanti ada. Iya, kayaknya itu perlu. Itu yang kita cari. Yang perlu tanpa ditandain tuh. Yang tanpa teman-temannya gitu ya kan. Nah, bahkan kalau yang bareng temannya itu malah yang nggak baca gitu loh. Iya. Nah, ya kan. Jadi ikut rame aja ya. Rame aja. Bahkan yang lucu lagi kalau mereka datang ke Prima Baca itu kelamaan milih bukunya dibanding bacanya. Artinya nyarinya sana sini gitu. Nah, akhirnya waktunya habis. Iya. Dan belakangan ini hampir semingguan ini selalu ada yang menghampiri minta cariin buku ya. Nah, saya tuh gitu, kadang tertarik, saya melihat anak ini kan beda-beda tuh. Ada yang minta cariin Putri Duyung gitu ya kan. Ada yang Benten gitu ya. Tapi ada yang luar biasa. Saya lupa anaknya siapa namanya. Minta cariin buku yang Sains Jerman gitu loh. Negara Jerman gitu ya. Kayak Soviet. Saya gitu. sejarah Ya gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Yang ingin begitu ya. Ada yang juga yang biasa ada nggak buku dinosaurus gitu. Ada. Jadi beraneka macam gitu loh. Nah, mungkin Bang Hegat bisa melakukan penelitian kecil-kecilan ketika ada tren anak begitu, bisa dia tanya-tanya gimana kebiasaan di rumah atau bapaknya, ibunya ya. Kadang untuk menyenangkan hati mereka tuh kadang namanya siapa, catat nih dinosaurus, nanti dicariin ini buku tentang negara misalnya Uni Soviet, Rusia, Jerman segala macam. Terus ada yang tentang ada yang Putri Duyung macam-macam gitu. Masalah. Jadi apa namanya, itu termasuk suka dukanya lah kita ya. Biar bagaimanapun kita harus punya keinginan untuk meningkatkan minat baca mereka yang jelas ya kan. Oke, terakhir Bang Hegat. Kalau di Prima Baca sendiri boleh berarti kunjungan terus ya anak-anak ya? Iya, kunjungan boleh terus. Ke sana untuk baca atau boleh. Ada liburnya? Senin sampai Jumat itu Senin kita sampai Jumat. Itu dari jam 8 pagi sampai jam 16 itu khusus untuk anak-anak IPPSB. Susana IPPSB Senin sampai Jumat itu ya. Oke. Nah, Sabtu kita buka buat umum. Sabtu pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke, itu untuk masyarakat umum boleh ke sana. Boleh datang. Gratis ya? Gratis. Jadi kita memang membuka diri, membuka Prima Baca untuk umum.
Dan itu hari Sabtu kita barengi dengan kegiatan. Dengan kegiatan tuh misalnya di situ kegiatannya adalah liburan cerdas ceria. Jadi rekreasi literasi di Prima Baca. Nah, jadi anak-anak yang datang silahkan. Di sana juga kita akan hadirkan kegiatan-kegiatan di liburan cerdas ceria. Belum lama ini kita bekerja sama dengan Kampung Dongeng Sangatta, ya kan? Jadi di sana ada dongeng, ada kreasi craft ya, membuat kerajinan tangan, ada mewarnai, menggambar. Jadi boleh sambil kunjungan boleh ikut ke sana juga. Dan sekarang itu kita mengubah perpustakaan umumnya ya, Prima Baca khususnya mengubah tidak seperti layaknya perpustakaan dulu gitu lah. Oh gitu. Gimana tuh? Dulu kan nggak boleh ribut. Terus maksudnya ketika ada benda jatuh pasti kita langsung pada nengok gitu ya. Pada nengok semua kan. Nah, kita tapi bukan berarti kita datang ke sana langsung boleh ribut-ribut, enggak. Artinya di Prima Baca itu orang boleh berkreasi, boleh ngapain aja gitu lah. Tanpa harus takut, sepi, tidak ada suara apa-apa kan biasanya identik perpus itu tidak ada suara apa-apa ya. Tenang gitu ya. Tenang. Ketika ada benda jatuh tadi kan langsung orang pada menoleh semua ya ke sumber suara, biasa begitu kan. Semua mata tertuju pada yang jatuh biasa itu. Begitu dulu ya, dulu begitu. Nah, sekarang kita tidak. Tapi bukan berarti kita langsung boleh bebas ribut-ribut, tidak. Artinya perpustakaan tempatnya kita berkreasi. Kita dongeng dengan red load, mengeluarkan suara kencang, membacakan buat anak-anak. Gitu. Jadi dalam rangka ingin menghapus stigma perpustakaan harus diam, akhirnya Prima Baca membuat acara di situ yang mengeluarkan suara. Itu kan salah satu untuk menarik minat anak-anak untuk ke perpustakaan gitu kan. Tapi bukan berarti pengunjung bebas berteriak-teriak di situ ya, tidak ya. Artinya kita ya mengajak anak-anak untuk rekreasi literasi di Prima Baca. Kalau rekreasinya diam-diam kan waduh tidak menarik gitu ya. Benar-benar. Nah, di situ hal lain juga kenapa kita buka Prima Baca itu hari Minggu itu agar kita membuka diri dan masyarakat luar pun bisa mengetahui keberadaan Minggu kita. juga buka? Minggu, Sabtu. Kalau Minggu libur. Tadinya kita buka Minggu. Oh tadinya. Tapi karena kita lihat presentasinya lebih kecil ya. Dikarenakan Minggu mungkin ya Sabtu sampai dari Senin sampai Sabtu mereka sudah ke sekolah. Minggunya ke sekolah lagi. Minggunya waktu untuk ke Bukit Pelangi. Mungkin ya ke sana mau ke pantai atau keluar kota. Atau yang beribadah ya kan. Akhirnya Sabtu kita stop, kita buka Minggu kita stop. Jadi akhirnya kita bukaannya sampai Sabtu. Sampai jam 12 saja tapi ya. Itu pun biar orang juga mengenal lebih jauh tentang Prima Baca ya kan. Dan koleksinya lumayan lengkap ya kalau di sana ya. Alhamdulillah. Dulunya kita buka kan mahasiswa juga di sana. Iya benar-benar. Untuk mencari. Jadi di sana bukan kalau orang baru datang ke sana dia akan melihat loh ternyata di sini bukunya bukan saja buat anak sekolah karena ada tentang pertanian, memelihara lele segala macam ada, beternak bercocok tanam ada di sana. Buku-buku religi juga ada. Ada religi ada. Masya Allah lengkap ya sahabat. Lengkap. Jadi sahabat yang bukan YPPS boleh ke sana setiap hari Sabtu ya pukul 8 sampai 12 siang. Tapi yang ingin membaca aja tidak mengikuti acara juga boleh ya? Boleh juga. Jadi datang ke sana ya acara itu apa namanya ya semacam tambahan ya tambahan. Artinya kita buka nih Sabtu ada kegiatannya juga gitu. Masya Allah. Baik Bang Herat, paling tidak membuat anak-anak senang ke lokasi yang ada sumber pengetahuannya, ya kan? Betul. Jadi mungkin awalan mereka senang-senang dulu dengan mendengar cerita orang. Nanti lambat laun, wah banyak buku nih di sini apa tuh? Itu bisa jadi. Jadi sebetulnya kan seperti itu. Jadi mereka tidak suka baca, tapi kita bawa ke tempat yang banyak bukunya. Jadi akan penasaran mereka, ada buku ini. Sama seperti halnya kita ke sebuah minimarket, kita tidak belanja sebenarnya, hanya jalan-jalan. Cuman jalan-jalan. Tapi ketika gitu ya. ini kayaknya bagus nih. Akhirnya keluar uang ya. Akhirnya kayak cocok nih.
dan ini kubutuhkan gitu ya. Benar. Bukan kuinginkan tapi kubutuhkan. Udah kita beli. Nah, sama seperti kayak Gramedia lah ya. Konsep Gramedia kan gitu ya. Kita pengen lihat-lihat aja gitu ya. Ini tiba-tiba ada buku yang judulnya bagus banget nih. Ya akhirnya beli deh. Sama seperti kita kan pergi ke tempat itu pengen lihat-lihat aja, tapi benar. Sampai pulang juga nggak beli-beli ya. Memang karena nggak bawa uang gitu. Ya, kalau ada teman sampingnya bawa duit ngutang dulu ngutang dulu. Iya, jadi memang ini tanggung jawab kita semua ya, sebagai orang tua, kemudian apalah namanya guru pendidik ya, yang harus semua punya kesempatan dan harus punya waktu untuk bagaimana kita membangkitkan kembali minat baca anak-anak kita saat ini, ya kan? Masya Allah, baik Bang Hegar, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Semoga menginspirasi sahabat Swada semua yang ada di rumah bahwa ternyata membaca itu tetap penting. Membaca buku bukan membaca status-status Facebook yang begitu-begitu. Tapi kalau baca status kayaknya aneh ya, lebih ini ya, lebih senang, menarik, lebih nyaman gitu ya, karena lebih menarik. Sambil kepo gitu ya. Sebenarnya keponya itu yang penting ya. Jadi baca status kepo, lanjut ke komen-komen kan, kayak gitu. Itulah sifat kebanyakan kita, mungkin termasuk kita ya, yang harus kita kurangi lah ya. Betul. Nah, ada lagi nih sedikit bahwa saat ini juga di Sangatta ini kan sudah ada GPMB. Apa itu? GPMB itu Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Nah, ada sudah ya. Ada di Sangatta juga udah ada tuh ya. Dan yang ingin bergabung juga boleh lah ya kan. Itu yang menginisiasi adalah Prima Baca juga? Bukan. Itu memang pemerintah. Gerakan ya. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca itu ada di mana-mana gitu ya. Boleh gabung di situ juga ya. Caranya? Tugasnya itu tadi ikut untuk membangkitkan minat bacanya. Masya Allah. Dan kita dukung terus lah ya. Jadi siapapun dan apapun itu, selama tujuan kita untuk membangkitkan minat baca, untuk memberikan pendidikan yang lebih ke anak-anak, itu harus kita dukung. Tanggung jawab bersama ya. Betul. Dan Prima Baca mengambil peran itu ya, salah satunya. Salah satunya kita coba. Masya Allah. Baik Bang Hegar, terima kasih Bang Hegar atas kehadiran sore hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tapi yang jelas itu tadi kemajuan teknologi ini bukan berarti membuat kita itu kan kurang bagus, tidak ya. Segala sesuatu tuh kita hanya pintar-pintarnya kita saja. Ini jadi kita jangan juga jadi orang yang tradisional yang pokoknya harus begini, enggak ya, tapi kita mengikuti kemajuan zaman, tetap kita ikuti. Tinggal kita memilih mana yang baik, mana yang tidak. Berjam-jam di depan handphone apa dulu gitu loh. Kalau sesuatu yang baik ya nggak masalah ya kan. Itu. Betul. Kalau yang udah baik nggak masalah. Sebenarnya Facebook nggak ada masalah sebenarnya. Malah itu bagus menambah pertemanan, silaturahim, dan informasi-informasi yang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi tadi tinggal kita pintar-pintar memilah. Seperti ini juga aplikasi TikTok. Dulu kan TikTok itu hanya gerak joget-joget gitu. Sekarang banyak informasi Masya penting Allah, di TikTok. luar biasa, misalnya ini jadi panjang lagi nih kita. Misalnya bagaimana ini membuat apa? Misalnya Word, Corel, segala desain seperti apa? Bagaimana membuat ini cepat di Excel? Itu kan ada di TikTok. Bahkan dakwah ustadz juga TikTok sekarang banyak banget, Masya Allah. Jadi tergantung mana sih platform mana yang kita pilih dan konten apa yang akan kita pilih, kan tergantung itu saja. Betul banget ya. Jadi Masya Allah sahabat Swada, mau tidak mau kita yang hidup di zaman ini dan zaman yang akan datang harus terus lentur, fleksibel, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang baik yang memang kita dapatkan dari dulu ya, seperti itu. Karena memang Allah itu memberi kita sesuatu, kebisaan atau ilmu itu kan berkembang terus gitu ya. Betul banget. Dan Allah memberikan kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Dan terus
berkembang gitu ya. Nah, betul sekali. Seperti apa teknologi semakin maju kan gitu. Kalau kita nggak ngikutin kita ketinggalan ya, Bang Hegat dan ya. Tertinggal. Kita tertinggal dan entah tak tahu harus kemana aja. Baik Bang Dar, Bang Dar. Ini beneran sudah ya? Sudah Bang Hegat ya. Kita kayaknya banyak banget nambah waktunya Bang Hegat ya. Masya Allah luar biasa. Baik, demikian kebersamaan kita di program Talkshow Inspirasi Sore hari ini, sahabat Suada bersama Bang Hegat. Semoga menginspirasi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi